حضرة المعلم شافي الجمع إلى حضرة جميع مشايخه ووسط إلى الجسد ورفعتهم وكرامتهم ومعونتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin, para jamaah Pebelasus Remaja Risnur yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita malam ini dapat berkumpul dalam rangka ta'lim. Mudah-mudahan ta'lim kita pada malam ini mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam semoga Allah sampaikan, Allah curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, sampai kepada kita selaku umat. Harapan kita semuanya mudah-mudahan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Faslun syurutus sujudi. Syarat-syarat sujud. Sujud itu ada yang sujud dalam sholat, ada sujud yang di luar sholat. Sujud sholat termasuk rukun. Ada lagi yang namanya sujud sahwi. Kalau kita lupa, sunnah sujud sahwi. Ada lagi sujud sajadah. Kalau ada ngedenger atau kita sendiri yang baca ayat-ayat sajadah, itu sunnah sujud bagi yang baca maupun yang dengar. Itu sunnah sujud. Yang keempat ada namanya sujud syukur. Bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu namanya sujud. Namun sujud itu semuanya punya syarat. Syarat yang pertama, sujud itu harus menutup aurat. Harus menutup aurat. Sujud dalam sholat, sujud tahiyat, sujud syukur, sujud tilawah, ya sujud sahwi, harus tutup aurat. Alhamdulillah. Yang kedua harus tutup aurat. Yang kedua harus menghadap kiblat. Sujud kalau menghadap kiblat enggak sah. Ya, seperti ada orang yang sujud syukur kepada Allah, dia dapat nikmat langsung sujud. Tapi sujudnya tidak menutup aurat dan sujudnya tidak menghadap kiblat. Itu tidak sah. Bahkan hukumnya dosa. Kenapa dosa? Karena dia memperolok-olok, main-mainin ibadah. Kemarin kita sudah bahas, sengaja-ngaja orang tidak punya wudu lalu dia sujud, itu hukumnya haram. Yang ketiga, syaratnya adalah punya wudu, menutup aurat, menghadap kiblat, punya wudu. Kalau nggak punya wudu jangan sujud tilawah. Kalau nggak punya wudu jangan sujud syukur. Ya, begitu. Kemudian wa yasjuda ala sab'ati a'dha'in. Sujud itu harus di atas anggota sujud yang 7. Jadi harus 7-7-nya tuh nempel. Berbarengan nempel, yang nggak boleh salah satu. Mana? Yang pertama jidat,
Ini jidat tertempel nih. Ini jidat. Jidat sini nih. Kalau ini bukan jidat, namanya pelipis. Enggak termasuk ini. Ini jidat. Ya, antara sini batas tumbuh rambut sampai alis ini namanya jidat. Wajib nempel ke tempat sujud. Tuh. Kemudian tangan, dua tangan ini wajib nempel. Ya, wajib. Kemudian nih, ya, lutut. Ini lutut nih harus nempel. Kemudian batin telapak kaki juga harus nempel. Jari-jari, ya, jari-jari kaki harus nempel. Jadi kalau nggak nempel nggak sah. Satu aja nggak nempel nggak sah. Ya, yang wajib harus, nggak boleh salah satunya renggang. Misalkan contoh, ada orang yang sujudnya kayak anjing begini nih, begini nih, ya nggak sah. Jadi harus anggota yang 7 itu harus berbarengan nempel. Nah, ya harus nempel, gitu, ya. Jadi kalau salah satunya nggak nempel, nggak sah. Bagaimana kalau misalkan contoh jidat ada aling-aling, kena aling-aling rambut. Kalau rambutnya sedikit sih nggak apa-apa. Yang penting sebagian jidat ada yang nempel. Kan nggak wajib semua jidat. Yang penting sebagian jidat harus nempel. Ini juga dari tangan juga nggak kudu. Misalkan segini nih, ya, atau segini. Ada orang begini nih. Gak apa-apa. Yang penting sebagian jari atau telapak tangan ada yang nempel. Yang bagus begini. Ya, yang penting nempel. Bagaimana kalau begini? Nggak sah. Nonjok ini mah. Ya, bagaimana kalau begini nih? Saya nggak sah soalnya sebagian. Yang penting sebagian. Atau ini cuma satu doang nih. Yang nempel cuma jempol doang. Yang lain nggak apa-apa. Tapi kalau begini nggak sah. Awas, hati-hati. Ya. Kenapa? Karena ini termasuk rukun sujud. Kalau tidak syarat-syarat sujud, kalau tidak terpenuhi syaratnya tidak sah. Hati-hati. Wa antakuna jabhatu maksupatan. Hendaklah jabahatnya, jidatnya harus terbuka, nggak boleh terhalang, nggak boleh terhalang. Tapi kalau yang lain boleh terhalang. Misalkan contoh, ya, terhalang ini ada orang yang sholat pakai kaos kaki, kaos tangan, kaki nggak apa-apa. Yang penting posisi begini. Yang penting ini kalau dia nggak boleh terhalang. Bagaimana sholat pakai sarung tangan, kemudian pakai sarung kaki boleh nggak? Boleh. Yang penting posisinya begini. Yang penting dia nempel. Ya. Tapi kalau ini nggak boleh terhalang, kecuali kalau memang misalkan contoh di sini ada perban, ada bisul, ya. Kemudian di perban kalau kira dibuka takut bahaya, boleh. Itu namanya uzur. Tuh, ini mah nggak boleh nih. Dan tidak boleh terhalang oleh sesuatu yang dibawa sama dia. Contoh, dia bawa sorban, nggak boleh terhalang. Ini nggak sah. Terbawa oleh yang apabila dia ya taharaku biarokati, sorban itu bergerak dengan gerakannya, itu nggak boleh. Ya, atau misalkan contoh dia punya di sini misalkan contoh nih, ya. Ada orang yang ada di sini kertas. Pertama dia sujud ada kertas. Di sini kertas. Sujud. Ke bawah kertasnya. Ya. Sujud kedua wajib dibuka. Kenapa? Karena dia menghalangi. Yang kedua kan ada di bawah tuh kertas. Yang kedua, yang pertama di bawah. Yang kedua, kenapa? Karena dia udah terbawa sama kita. Berarti dia ke bawah gerak. Jadi sujud yang kedua harus dibuka. Kalau nggak dibuka nggak sah.
Hati-hati. Ya, ini penting. So, kenapa? Karena banyak. Terutama perempuan jangan sampai terhalang oleh mukena. Ini jangan sampai terhalang oleh mukena. Jidat harus tempel langsung ke tempat sujud. Kebanyakan kalau mukenanya panjang kan terhalang. Nggak boleh. Kenapa? Karena mukena itu terbawa oleh gerakannya. Karena dia kebawa gerak. Mukena itu kebawa gerak. Ya, jadi harus ketika sholat tuh pada waktu itu harus nempel. Kecuali kalau tangan boleh terhalang oleh mukena, kaki terhalang oleh mukena boleh. Tapi kalau ini wajib jidatnya pas nempel ke tempat sujud, nggak boleh terhalang oleh mukena. Kenapa? Karena dia terbawa. Jadi nggak boleh terhalang oleh yataharaku biharokatihi, yang apabila mukena itu gerak dengan sebab gerak dia. Berarti kan mukena kan gerak. Nah, itu nggak boleh. Makanya hati-hati, ini penting. Perempuan kalau tangan nggak apa-apa terhalang oleh mukenanya. Ya, kaki nggak apa-apa terhalang oleh mukenanya. Tapi kalau ini jidat nggak boleh. Hati-hati itu perempuan. Ya, sebab kenapa? Ini banyak perempuan yang hal itu tidak disadari, padahal itu tidak sah. Ya, tidak sah. Ini penting kasih tahu sama orang-orang yang belum tahu sholat cara sujud. Ya, terkadang dia terlalai. Ya, karena mukenanya banyak, mukenanya lebar, sehingga begitu pas sujud terhalang jidatnya oleh mukena, enggak langsung ke sejadah. Jadi harus jidatnya langsung nempel ke sejadah, enggak boleh terhalang oleh mukena. Paham ya? Hati-hati tuh, Neng. Ya, itu harus terbuka. Jadi jidat harus terbuka. Nggak boleh terhalang. Tangan boleh terhalang. Berarti tangan kalau sholat pakai kaos tangan boleh nggak? Boleh. Kaki boleh nggak terhalang? Boleh. Sholat pakai kaos kaki boleh, cuma makruh doang. Makruh. Ya. Bagaimana kalau lutut? Kalau lutut wajib tertutup. Wajib, nggak boleh terbuka. Kenapa? Karena dia karena dia itu termasuk aurat. Harus tertutup ya. Kalau terbuka nggak boleh. Ya, harus tertutup. Ya. Begitu. Jadi kesunahannya. Cuman kesunahan sih bagus sama si kaki itu langsung nempel ke tempat sujud. Si tangan langsung nempel ke tempat sujud. Ya. Kalau ini harus tertutup. Sebab kenapa? Ini karena aurat. Karena termasuk aurat. Nah, kalau jidat wajib. Dia tidak boleh terhalang. Ini banyak nih saudara perempuan yang hal ini diabaikan, ternyata tidak sah sholatnya. Kemudian wa adamul huwi ligarihi, turun untuk sujud itu niatnya untuk sujud, bukan untuk yang lain. Tidaklah turun ligairi untuk yang lain. Jadi turun ketika kita itidal, turun itu hanya untuk sujud, bukan untuk sesuatu. Misalkan contoh, Sami Allahu liman hamidah, turun Allah, itu sujud. Satu saat pernah pecinya jatuh. Begitu pas waktu dia mau sujud, niatnya ngambil peci, itu nggak sah. Karena dalam sholat itu nggak boleh niat selain ruku, selain itidal, nggak boleh berubah niat. Ya, nggak boleh berubah niat. Jadi ada pecinya jatuh, mau ruku nih, mau sujud, niatnya ngambil peci, nggak sah. Tidak ada turun dari itidal ke bawah itu hanya niatnya untuk sujud. Ada, misalkan contoh, ada orang sholat maghrib pelan-pelan, Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba ada tamu, Assalamualaikum, dia kerasin tuh. Tujuan kerasinnya adalah tujuan ngasih tahu bahwa dia lagi sholat, itu nggak sah. Kecuali tujuannya dia sunnah ngerasin. Kerasin itu tujuannya sunnah, kerasin. Saya niat kerasin sunnah. Sama aja.
imam lupa, kita bacain subhanallah, ya, tapi kita niatnya kasih tahu imam, nggak sah. Jadi nggak boleh. Kalau kita baca, imam lupa baca tasbih, niatin baca tasbih, ya, jadi nggak boleh, ya, nggak boleh niat. Jadi turunnya dari i'tidal ke sujud itu tidak ada lain, niat hanya untuk sujud, nggak boleh niat mau ngambil peci. Tuh. Ada orang boleh katanya kita lagi sholat, kemudian ada tamu, takbirnya dikencengin, kemudian waktu kita pada saat itu sholat waktu sir, nggak boleh, makruh hukumnya. Tapi kalau niatnya ngasih tahu, batal. Nah, jadi sembarangan, ya, jadi biarin aja. Kalau tamu biarin aja udah. Ya, kalau memang istilahnya kalau mau ya batalin. Tapi jangan, tidak boleh sholat dibatalkan karena dipanggil sama teman, kecuali kalau dipanggil sama orang tua. Ya, dipanggil sama orang tua. Kalau sholatnya sholat sunnah, dipanggil sama orang tua, itu boleh dibatalin. Tapi kalau sholatnya sholat wajib, dipanggil sama orang tua, jangan. Lagi sholat sunnah dipanggil sama orang tua, Ahmad, boleh batalin. Boleh batalin. Kalau sholat fardu jangan. Ya, tidak ada niat kecuali hanya untuk sujud. Wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharokatihi. Jangan sujud di atas sesuatu yataharraku biharokatihi. Tidak boleh sujud diaman atas sesuatu yang bergerak, dia sesuatu dengan gerakan dia. Tidak boleh. Seperti ini. Ya. Kan artinya sujud di atas. Ya, di atas kehalingan ama yang dia gerak. Gimana kalau diranjang? Kita sujud, kemudian ranjangnya gerak. Itu nggak apa-apa, ranjang mah gerak. Kan nggak kehaling-haling gitu. Ini maksudnya ini nih. Jidat jangan sampai terhalang oleh sesuatu yang kita bawa, ya, yang kita bawa ini sorban, nggak boleh itu. Peci, misalkan contoh ada orang yang pakai peci begini, terhalang ketika sujud, ya, bukan jidat yang nempel, ini terhalang, berarti nggak boleh. Bagaimana kalau setengah begini nih, nggak apa-apa. Setengah ada nempel, setengah nggak jadi masalah. Itu kan tadi keterangannya hanya sebagian. Tidak wajib semua. Lagi sujud terhalang oleh rambut, satu helai, dua helai, nggak apa-apa. Ada yang mengatakan nggak boleh sujud terhalang oleh rambut. Ya, so kenapa? Bisa terbuka. Di sini keterangannya sebagian. Ya, jadi kalau terhalang oleh cuma satu lembar, dua lembar, yang penting ada sebagian jidat yang kecuali nggak sama sekali jidat nggak nempel. Itu nggak boleh. Pakai peci, betul-betul begini pakai pecinya. Tapi kalau segini, makanya sunnah pakai peci agak ginian, supaya semua jidat itu nempel. Ya, hati-hati tuh. Ini penting diperhatikan demi sahnya kita sholat. Wa irtifau asfalihi ala a'alihi, wajib menaikkan yang bawah atas yang atas. Jadi wajib yang bawah dinaikin, yang atas direndahin. Mana? Pala dibikin rendah, pantat dibikin tinggi. Wajibnya. Tuh, diangkat. Bagaimana kalau begini nih? Biasa. Orang sholat begini nih. Biasa. Wajib. Nah, makanya pantatnya diangkat. Ya, kupingnya ya, hidung nempel. Ini kalau bisa ini nih ada segini nih. Anak kucing bisa lewat. Kucing bisa lewat. Jangan begini. Ya, tuh, kan lewat kucing kan? Ada begini. Makanya naikin pantatnya. Tuh. Sunnah. Hati-hati mesti benar.
Sujud aja sembarangan sholat itu. Jangan terlalu, itu mah lebih. Cukup anak kambing lewat. Itu mah bukan anak kambing, 3 anak kambing lewat. Ya, anak kambing atau kucing lewat. Nah, segini sedang. Hati-hati. Ya, jadi jangan. Jadi kita lihat prosedur yang telah ditetapkan oleh ulama, oleh kiai, cara-cara sujud. Ya, sekarang ada yang begitu, sujud melebar. Bisa itu mah bisa apa? Bisa mentok ke pantat orang. Ya, jangan. Ini harus perhatikan. Hati-hati tuh. Tumanina. Sujud tumanina. Harus lamanya itu sujud dengan kadar subha. Makanya sunnah baca subhana rabbiyal a'la. Kalau nggak ada tumanina nggak usah. Nah, tumanina itu berapa? Apa itu tumanina? Berhenti seluruh anggota badan atau seluruh anggota sujud berhenti, tidak bergerak selama membaca subhanallah. Sukutul a'dha biqadri subhanallah. Sukut diam anggota sujud selama membaca subhanallah. Jadi kalau nggak ada tumanina nggak sah. Itu sujud. Jadi rata-ratanya anak-anak nih, ya. Bagaimana misalkan contoh? Ada orang yang nggak pakai peci, sholatnya. Itu bisa menambah gerakan, bisa menambah gerakan. Hati-hati, ya, hati-hati. Makanya itu peci itu sunnah, ya, bahkan bisa dikatakan wajib itu peci itu. Karena bisa dikatakan wajib, karena tidak akan sah sujud tanpa peci, maka peci termasuk wajib. Mimbabi malayatimu bihil wajib ilabi bahwa wajib. Tidak akan sempurna sujud tanpa peci, maka peci termasuk wajib. Ya, kalau nggak ada peci apa aja. Karet juga bisa apa-apa, pakai karet juga. Ya, udang-udang boleh. Pakai lamar juga boleh. Ya, silakan pakai karet juga boleh. Yang penting ini. Ya, kenapa? Kalau dikhawatirkan. Makanya kalau kata Nabi, memang yang bagus itu makanya kata Nabi rambut itu jangan terlalu panjang. Ya, juga sunnah kata Nabi rambut itu sunnahnya dia itu dibelah 2. Sudah belah 2. Sudah belah 2. Sisir sudah bagi 2. Nanti kalau orang belah 2, insya Allah ketika waktu dia sujud, insya Allah dia nggak semuanya menghalangi. Karena kan dibagi 2. Sunnah. Dan kan kata Nabi jangan laki-laki itu tidak boleh gondrong. Ya, tidak boleh gondrong. Ya, sunnah memendekkan rambut kepala. Rambut kepala sunnah dipendekkan, kumis sunnah dipendekin, jenggot sunnah dipanjangin, ketiak sunnah dicabut, bulu kemalian sunnah dicukur. Ya, itu setiap hari Jumat sunnah cukur rambut, pendekin, jangan panjang. Pak Ustadz, ada orang yang panjang rambutnya. Ya kita Nabi aja kan, jangan begitu lah. Nabi aja nggak panjang. Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad nggak ada rambut yang panjang. Nabi yang jumlahnya 124.000 nabi atau rasul yang 313, ada nggak rasul itu semua nabi yang panjang rambutnya? Nggak ada. Ya, nggak ada. Jadi kita jangan contoh yang lain. Ya, contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kenapa? Kalau rambut panjang itu, apalagi sampai ada orang yang sampai menyerupai. Ya, lu'ina man tasaba rajulu, ya. Lu'ina kata Nabi, ru'ima tasaba rajulu bimru'atin. Dilaknat seorang laki-laki yang menyerupai
kelakuan, apa saja pakaiannya, kemudian rambutnya itu dilaknat. Juga perempuan juga sama begitu. Perempuan nggak boleh ya dipendekin, perempuan panjang. Ya, bagaimana kalau kira-kira lakinya nyuruh, Neng, kamu saya nggak demen rambut kamu panjang, udah besok pendekin aja, nggak apa-apa kalau laki nyuruh. Begitu. Ya, ini penting. Sebab kenapa? Ini kesahan untuk sujud. Jadi baik sujud dalam sholat maupun sujud tilawah maupun sujud sahwi maupun sujud syukur itu mesti begitu. Kalau sujudnya tidak sesuai dengan syarat itu tidak sah. Kalau tidak sah, ya nggak sah sholatnya. Nah, inilah sekalian yang penting. Oleh karena itu penting ini bagi anak-anak, masalah hal ini jangan dianggap remeh. Ini penting, anggota-anggota sujud yang 7 itu penting. Semuanya harus nempel ke tempat sujud ya, dan semuanya harus bareng nempelnya, tidak ada yang tidak berbarengan. Kemudian yang wajib terbuka hanya jidat, yang lain boleh tertutup. Yang lain boleh terhaling-haling. Tangan boleh terhaling, lutut boleh, kaki boleh, tapi ini nggak boleh terhaling. Ya, ini saja dulu barangkali ya, yang tanya silakan. Paham ya? Cukup, wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulullah ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma sallimna min afati dunya wa fitnatiha. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika minallahi fadlan wa kafa bihi 'alima. Rabbana ya Allah hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina bid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.